Shalom, damai di hati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus, karena di hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2020, kita semua bersuka cita. Karena di hari ini, Jemaat Gemim Karisma Buha boleh berusia yang ke-23 tahun. Tahun ini adalah pengalaman yang pertama untuk kita semua, Jemaat Gemim Karisma Buha, karena kita saat ini beribadah online. Situasi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu itu semua tidak akan mengurangi sukacita kita untuk sama-sama di saat ini kita akan beribadah dengan rangkaian ucapan syukur hari ulang tahun Jemaat Gemim Karisma Buha yang ke-23 tahun. Adapun susunan acara yang akan kita lalui, yang pertama, ucapan selamat datang, sekaligus laporan dari Panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2020 yang akan disampaikan oleh Saudara Jero Felton Sahabat SH, selaku Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi tahun 2020. Kepada saudara dipersilakan. Shalom, damai di hati, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya kita patut mengucap syukur pada Tuhan Yesus, karena pada hari ini kita sebagai jemaat Gemim Karisma boleh membilang umur yang ke-23 tahun. Tentunya ini merupakan ucapan syukur bagi kita semua yang boleh ada pada umur yang baru ini. Tentunya meskipun ini merupakan kegiatan atau merupakan ibadah perdana kita untuk mengucap syukur dalam rangka mensyukuri atas umur kita yang baru, umur yang ke-23 tahun, Jemaat Gemim Karisma Buha yang dilaksanakan di rumah masing-masing melalui media online. Namun tentunya kami atas nama Panitia HRG mengharapkan ini semua tidak mengurangi rasa sukacita kita semua di dalam kita melaksanakan kegiatan untuk ucapan syukur kita pada hari ini. Pada saat ini, kami dari Panitia HRG ingin menyampaikan laporan singkat kami mengenai apa yang kegiatan yang telah kami rencanakan dan telah kami lakukan di dalam rangkaian kegiatan untuk menyambut ulang tahun Jemaat Gemim Karisma yang ke-23. Kami telah melaksanakan beberapa kegiatan dan lomba yang telah diikuti oleh seluruh Pelsus dan Jemaat Gemim Karisma Buha. Yaitu kami telah melaksanakan kegiatan Jalan Sehat Bersama, melaksanakan kegiatan senam bersama, ada juga kegiatan lomba antar kolom yang telah kami laksanakan. Lomba antar kolom yang telah kami laksanakan adalah lomba yel-yel yang dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2020. Tentunya kami sebagai panitia HRG telah melaksanakan dan telah merencanakan beberapa kegiatan. Namun mengingat situasi dan kondisi kita yang saat ini masih bergumul dengan pandemi COVID-19, untuk itu ada beberapa kegiatan yang telah kami rencanakan namun belum kami laksanakan. Tentunya pada kesempatan hari ini kami juga berterima kasih, mengucapkan terima kasih untuk jemaat dan seluruh Pelsus yang telah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan kami yang telah kami laksanakan untuk kegiatan menyambut ulang tahun Jemaat Gemim Karisma yang ke-23. Mengakhiri penyampaian dan ucapan selamat datang kami, kembali kami menyampaikan kepada jemaat, selamat kita untuk mengikuti
segala rangkaian kegiatan yang kita akan laksanakan pada hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu ibadah, yang akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karisma Buha, yang terkasih Bapak Pendeta Teddy Arianto Tiwang, Sarjana Teologia. Selamat kita mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Shalom. Damai di hati. Di hari sukacita ini, kita bersyukur kita boleh ada bersama dan di dalam ibadah syukur hari ulang tahun ke-23 Jemaat Gemim Karisma Buha, dan ibadah saat ini akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Teddy Tiwang STH. Untuk itu, marilah kita memuliakan, membesarkan, dan memuji nama Tuhan Allah di dalam ibadah ini. Sambil berdiri, kita bersama angkat pujian yang berkata, kita berseru haleluya. Tahbisan dan salam. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-23 Jemaat Gemim Karisma Buha ini ditabiskan dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas saudara-saudara. Dan atas saudara juga. Amin. Ya amin. Nas pembimbing dalam kitab 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita menyanyi pujian yang berkata, Opo wana natase. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah kami jemaat-Mu, inilah kami umat-Mu, yang datang mengaku salah dan dosa kepadamu. Dalam kejujuran, dalam kesadaran, banyak dosa yang telah kami buat, baik dalam pikiran, baik dalam perkataan, bahkan perilaku-perilaku hidup kami. Kami banyak melanggar ketetapan dan peraturan-Mu. Kami hidup dalam dosa, tidak menikmati berkat yang sesungguhnya, padahal Engkau selalu memberkati kami. Kami juga melakukan yang salah dalam hubungan kami dengan sesama kami, di keluarga kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berseru di ibadah ini, ampuni kami, kasihani kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku dosa. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhanku.
Dengarlah berita anugerah Allah, Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Kita sambut dengan menyanyi NKB nomor 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Marilah kita mengaku iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ajakan untuk mengingat pembacaan sejarah gereja Gemim Karisma Buha Manado oleh Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat. Jemaat sekalian, saat ini saya akan membacakan sejarah berdirinya Jemaat Gemim Karisma Buha, wilayah Manado, Mapangetumpa. Tahun 1996, warga masyarakat perumahan Banua Buha Asri, Desa Buha, khususnya warga Gemim ketika itu masuk dalam bagian pelayanan Jemaat Gemim Immanuel Buha, wilayah Manado Utara II. Dan untuk lancarnya pelayanan jemaat, warga Gemim perumahan Banua Buha Asri yang terdiri dari 33 KK mengusulkan ke Badan Pekerja Majelis Jemaat Immanuel Buha untuk dibentuk satu kolom melalui pemilihan majelis kolom yang dilaksanakan tanggal 8 September 1996. Hasil pemilihan disebut kolom 5. Tahun 1997 berdirinya Jemaat Gemim Karisma. 11 Maret 1997 sidang pleno Majelis Jemaat Immanuel Buha memutuskan
membentuk panitia untuk persiapan berdirinya satu jemaat di perumahan Banua Buha Asri. 5 April 1997, panitia persiapan jemaat perumahan Banua Buha Asri melakukan pemekaran jemaat kolom 5 melalui pemilihan pelayan khusus menjadi 2 kolom. 22 April 1997, rapat Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Immanuel Buha bersama panitia persiapan dan developer PT Jakpa yang dihadiri oleh Bapak Yakob Pangemanan tentang persiapan dan persyaratan halaman untuk berdirinya calon jemaat Gemim di perumahan Banua Buha Asri. 29 April 1997, Bapak Yakob Pangemanan sebagai developer PT Jakpa memberikan sebidang tanah dengan ukuran 20 meter kali 15 meter dengan isi 300 meter bujur sangkar untuk kepentingan pembangunan gereja Gemim yang berdomisili di perumahan Banua Buha Asri, sekarang lokasi gereja. 22 Mei 1997, rapat Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Immanuel Buha bersama panitia persiapan tentang waktu peresmian dan nama gereja. Peresmian Jemaat Gemim Perumahan Banua Buha Asri direncanakan hari Minggu tanggal 8 Juni 1997. Untuk nama gereja, beberapa nama diusulkan antara lain Karismata, Anugerah, dan Karisma. Namun yang diterima dan disepakati ialah nama Karisma, sehubungan dengan pembacaan Alkitab yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 12, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. 8 Juni 1997, Jemaat Gemim Perumahan Banua Buha Asri yang terdiri dari 2 kolom diresmikan sebagai satu jemaat dengan nama Jemaat Gemim Karisma. Ditambah jemaat kolom 3 di kampus Politeknik, sekaligus dengan perletakan batu pertama pembangunan gedung gereja oleh Badan Pekerja Sinode Gemim, Pendeta MH Mosal STH. Dan sebagai koordinator wilayah Manado Utara, sekaligus sebagai ketua jemaat pertama adalah Pendeta Joni Wenas STH, Wakil Ketua Dr. Andes JB Tumewu, Sekretaris Dr. Andes Robert Lao, Bendahara almarhumah Meiti Paat Rumayar. Juli Agustus 1997, Bapak Yakob Pangemanan atas nama developer PT Jakpa memberikan izin kepada Jemaat Karisma untuk menggunakan direksi kit dengan ukuran 8 x 4 meter sebagai tempat ibadah. Dan untuk dapat menampung semua jemaat beribadah, dinding sebelah barat direksi kit dibuka untuk tempat beribadah dengan menggunakan tempat duduk yang dibuat dari batang kelapa dan juga menggunakan terpal sebagai tutup. Agustus 1997, panitia pembangunan gereja bersama-sama jemaat membangun gereja dengan ukuran 10 x 15 meter. Dikerjakan selama 1 bulan, yaitu Agustus 1997, dengan menggunakan bahan-bahan bangunan sumbangan dari PT Jakpa dan usaha jemaat. Bangunan gereja tersebut digunakan Jemaat Gemim Karisma selama 11 tahun dan dibongkar tanggal 25 Agustus 2008. April 119, dengan bertambahnya Jemaat Gemim Karisma, khususnya di kolom 2, maka kolom tersebut dimekarkan. Dengan demikian Jemaat Gemim Karisma telah menjadi 4 kolom. 8 Juni 1998, HUT pertama Jemaat Gemim Karisma serta peresmian Taman Kanak-kanak dan perletakan batu pertama pembangunan Taman Kanak-kanak Karisma. 7 Februari 1999, serah terima jabatan Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Karisma Pendeta Joni Wenas STH kepada Pendeta Neti L. Walo STH. 5 September 1999, penggantian Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Karisma oleh Penatua Lawrence Ponggohong SE MSI, tanggal 25 April 2009, sidang Majelis Jemaat Gemim Karisma memutuskan bahwa dengan memperhatikan perkembangan Jemaat Karisma Perumahan Banua Buha Asri, maka nama jemaat diganti Jemaat Gemim Karisma Buha Manado.
Nama-nama ketua jemaat dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2020. Ketua, Pendeta Joni Wenas STH, 8 Juni 1997 sampai dengan 31 Desember 1998. Pendeta Neti El Wawo STH, 1 Januari 1999 sampai dengan 4 September 1999. Penatua Lawrence Penggohong SE MSI, 5 September sampai dengan 31 Desember 1999. Pendeta M. Penggohong Wagania STH, 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Maret 2004. Pendeta Nyonya S. Balansa Bawole STH, serah terima tanggal 20 Mei 2004. Pendeta Nyonya S. Balansa Bawole STH, 1 April 2004 sampai dengan Januari 2009. Pendeta Arthur H.F. Foges STH, serah terima tanggal 25 Januari 2009. Pendeta Nyonya Fani N. Arina Suot MTH, 15 September 2009 sampai dengan 27 Oktober 2013. Pendeta Nyonya Ria DS Paruntuluntungan STH, 27 Oktober 2013 sampai dengan 9 Februari 2019. Pendeta Teddy Arianto Tiwang STH, 10 Februari 2019 sampai dengan sekarang. Pada tanggal 28 Februari 2013, Jemaat Gemim Karisma Buha menerima pendeta jemaat yaitu Pendeta Dorin Oliana Sopamena STH dengan SK nomor B 195 tahun 2012. Dan pada tanggal 27 Juni 2014, Jemaat Gemim Karisma menerima pendeta jemaat yaitu Pendeta Rineke Jacqueline Maramis MTH dengan SK nomor B 139 tahun 2014. Dan pada tanggal 15 Mei 2016, Jemaat Gemim Karisma menerima calon pendeta vikaris Saudari Yulia Stella Paulina Lewan STH dengan SK nomor A208.28 tahun 2016. Dan pada tanggal 5 Januari 2020, Jemaat Gemim Karisma menerima pendeta jemaat yaitu Pendeta Ruth Pandapaat MTH dengan SK nomor B919 tahun 2019. Dan untuk susunan BPMJ dan Majelis Jemaat sejak periode 1995 sampai dengan sekarang nanti akan ditayangkan lewat slide. Demikian pembacaan sejarah singkat
berdirinya Jemaat Gemim Karisma Buha wilayah Manado Mapanget Tumpah. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 432, Jika Padaku Ditanyakan. Padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, di tengah sukacita hari ulang tahun ke-23 Jemaat Gemim Karisma Buha, kami rindu untuk membaca firman-Mu. Kami rindu untuk memahami kebenaran-kebenaran-Mu dalam firman-Mu. Dan kiranya Engkau Tuhan menganugerahkan kami kekuatan, pengurapan Roh Kudus, sehingga kami dapat membaca, memahami, bahkan kami dapat melakukan firman-Mu di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Alkitab dalam kitab Matius, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35, sampai ayatnya yang ke-38. Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-35, sampai ayatnya yang ke-38. Dengan judul atau perikop, Belas Kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita mengucap syukur sebagai Jemaat Gemim Karisma Buha Manado. Kita bersuka cita karena boleh merayakan hari jadi Jemaat yang ke-23. Kita mengucap syukur dalam perayaan ini karena Tuhan Yesus menyertai kita, baik dalam pelayanan bahkan dalam aktivitas ibadah dan kehidupan kita. Bahkan kita banyak diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan berjemaat dan bergereja selama 23 tahun, tentunya banyak hal yang sudah dilakukan dan dikerjakan. Tetapi tanggung jawab untuk tetap bertumbuh ke arah yang lebih baik itu tetap menyemangati pelayanan dan persekutuan Jemaat Gemim Karisma Buha. Dan itu menjadi harapan untuk terus berbuat dan berbuah. Dalam perayaan hari ulang tahun ke-32 ini memang sangat spesial, karena kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Bahwa di dalam perayaan ini kita merayakan ibadah jemaat tidak biasanya, tetapi sukacita kebahagiaan tetap ada walaupun beribadah di rumah, beribadah di keluarga, dan ibadah itu tidak mengurangi rasa syukur kita atas perjalanan gereja Tuhan ini untuk ada dalam kebersamaan dan persekutuan sebagai umat Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam perayaan hari ulang tahun jemaat ini kita telah membaca dalam Injil Matius 9 ayat 35 sampai 38. Berbicara tentang pelayanan Yesus.
Pelayanan Yesus menjangkau berbagai situasi, kondisi, dan teritorial. Dikatakan dalam bacaan, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yaitu, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pelayanan itu harus utuh. Dalam pelayanan itu banyak yang harus dilakukan dan Yesus melakukan pelayanan secara utuh, yaitu memberitakan sukacita tetapi juga bertindak untuk menyembuhkan orang yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan lemah. Dalam bacaan dikatakan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Belas kasihan melebihi empati. Belas kasihan harus dibarengi oleh tindakan nyata. Belas kasihan yang berbuat, belas kasihan yang berbuah. Tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Mengapa Yesus tergerak oleh belas kasihan? Karena Yesus melihat ada begitu banyak orang yang tidak mendapatkan pelayanan, ada begitu banyak orang yang terbiar, ada begitu banyak orang yang terpinggirkan, tidak diperhatikan baik kerohanian mereka, kesehatan mereka, jasmani dan rohani. Mereka dalam kelemahan. Belas kasihan Yesus dinyatakan dalam perbuatan dengan memberitakan Injil Kerajaan Sorga dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan mereka. Alkitab berkata dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Pelayanan Yesus untuk semua orang membawa harapan dan kabar baik. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan kabar baik. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan pemulihan. Tuhan Yesus datang membawa sukacita. Tuhan Yesus datang membawa harapan. Tuhan Yesus datang membawa kepastian. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan Injil Kerajaan Allah disampaikan. Belas kasihan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sekali lagi adalah belas kasihan yang berbuat. Sehingga dengan belas kasihan itu Yesus bertindak dengan tindakan nyata, yaitu pengharapan dan kesembuhan serta memberi kekuatan. Ada banyak orang yang haus dan lapar akan Injil. Ada banyak orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Mereka butuh pelayanan tetapi tidak tersentuh. Mereka tidak diperhatikan, mereka diabaikan. Firman Tuhan katakan dalam bacaan ini, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Belas kasihan tidak sekedar perkataan. Belas kasihan tidak sekedar hanya bicara perasaan, tetapi belas kasihan adalah seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, memberi diri dan mati di atas kayu salib. Pelayanan itu juga pengorbanan, berkorban untuk banyak hal demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Alkitab berkata dalam Matius 10 ayat 16, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Pelayanan itu banyak tantangan. Ketika dalam keutuhan, kesungguhan, kekuatan dan pengharapan untuk melayani Tuhan dengan sungguh, pasti Tuhan menolong dan menyertai kita semua. Pelayanan dan pelayanan itu Tuhan punya. Gereja ini Tuhan punya. Yang punya ladang itu adalah Tuhan. Pelayan atau pekerja bekerja karena dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pelayannya. Dalam bacaan ini sangat jelas Tuhan Yesus nyatakan, karena itulah mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yohanes 15 ayat 16-17 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ada hamba Tuhan yang mengatakan, orang beriman harus menjadi sumber belas kasihan, penggerak belas kasihan, pelaku dari tindakan-tindakan belas kasihan, pelaku perbuatan belas kasihan. Belas kasihan artinya merasakan kasih dan belas kepada orang lain. Disebut orang beriman tetapi tidak ada belas kasihan. Iman bukan iman kalau perasaan egois menguasainya. Bukan orang beriman kalau tidak peduli dengan orang lain. Pada akhirnya
yang penuh belas kasihanlah yang memperoleh belas kasihan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah wujud dari hidup orang beriman. Saudara-saudaraku, hari ini Jemaat Gemim Karisma Buah Manado merayakan hari ulang tahun ke-23. Kepala gereja adalah Tuhan Yesus. Pelayanan yang selama 23 tahun ini yang dilakukan oleh jemaat ini adalah karena pertolongan, pemeliharaan, serta campur tangan Tuhan. Perjalanan selama 23 tahun ini tentunya banyak hambatan dan tantangan. Mengapa sampai 23 tahun? Dan kita percaya akan terus berjalan dalam pelayanan. Karena Roh Kudus menggerakkan dan memampukan baik pelayan khusus, bahkan jemaat untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan dalam pergumulan termasuk dengan COVID-19 ini. Jemaat Karisma Buah Manado tetap beribadah. Gereja melaksanakan pelayanan di berbagai bidang pelayanan. Pelayanan pemberitaan firman, katekisasi, penggembalaan, pelayanan dalam ibadah. Pelayanan itu harus berkesinambungan. Kita telah mendengar sejarah jemaat yang telah dibacakan tadi. Pelayanan Jemaat Gemim Karisma Buah akan terus berjalan, akan terus melayani, akan terus memuliakan Tuhan, akan terus mengasihi Tuhan dan sesama. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jemaat ini berdiri oleh karena Tuhan memberi hikmat bagi pendiri jemaat ini untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan para pendeta yang melayani di jemaat ini, para pelayan khusus dari periode ke periode melayani Tuhan di jemaat ini. Dan sampai periode ini tetap melayani Tuhan. Kita imani pelayanan kita diberkati Tuhan. Pekerjaan pelayanan akan terus dilakukan dan mungkin apa yang Tuhan Yesus katakan dalam bacaan ini, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuhan Yesus membutuhkan pekerja-pekerja yang benar-benar mau bekerja dan bukan pekerja yang tidak mau bekerja atau hanya untuk kepentingan diri sendiri. Pelayanan itu untuk kepentingan Tuhan. Karena tugas pekerja di antaranya adalah menjadi alat Tuhan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Mari kita tetap kuat untuk menjadi alat Tuhan, tetapi taat sebagai hamba-hamba Tuhan, tetap setia sebagai jemaat Tuhan. Sehingga gereja kita termasuk Jemaat Gemim Karisma Buah menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi berkat bagi daerah ini, menjadi berkat dari kota ini. Dan hidup dalam kasih mengasihi. Mari torang baku-baku sayang, mari torang baku-baku tongka dalam hidup pelayanan ini. Tetap semangat melayani, karena torang adalah Jemaat Gemim Karisma Buah, milik dan kepunyaan Tuhan. Akhirnya, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Selamat hari ulang tahun ke-23, Jemaat Gemim Karisma Buah Manado. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dan nas persembahan Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Sementara memberi persembahan, kita menyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 428 ayat 1, 5 dan 6. Lihatlah sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang
kita pun terpilih mengerjakan tugas itu. Kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur untuk peristiwa yang penting dalam kehidupan bergereja dan berjemaat. Ketika hari ini kami boleh diperkenankan oleh-Mu beribadah dalam syukur hari ulang tahun ke-23 Jemaat Gemim Karisma Buha Manado. Kami telah membaca firman-Mu, telah memberi kekuatan kemampuan bagi kami untuk kami berbuat, untuk kami berbuah dalam kehidupan ini, bahkan dalam pelayanan di gereja-Mu. Berkati juga persembahan yang telah kami berikan dalam ibadah syukur ini. Dan kiranya Engkau tetap menyertai memberkati gereja Gemim Karisma Buha dalam pelayanan, bahkan dalam tanggung jawab yang sementara dilakukan dan dikerjakan. Engkau Tuhan yang memiliki gereja-Mu ini. Engkau yang memiliki hamba-hamba-Mu. Engkau yang memiliki anggota jemaat-Mu. Dan kiranya kami tetap ada dalam kesatuan yang utuh. Kami tetap berada dalam kebersamaan yang sungguh. Sehingga tanggung jawab untuk memberitakan Injil dan tanggung jawab untuk bertumbuh dalam iman gereja-Mu dapat melakukannya oleh karena Engkau Tuhan berkenan dan memberkati kami melakukannya. Berkati jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan mereka. Berkati juga hamba-hamba Tuhan, baik Samas Penatua, para pendeta, dalam pelayanan di jemaat ini. Banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak pengorbanan. Tetapi itulah riak-riak kehidupan pelayanan yang harus kami lakukan, yang harus kami kerjakan. Kiranya pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat, menjadi berkat bagi keluarga kami masing-masing. Di dalamnya kami mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama-Mu. Kami percaya gereja-Mu ini akan kuat. Kami percaya gereja-Mu ini akan sehat. Adalah ketika kami melakukan tanggung jawab dengan baik dan benar, sehat dan kuat. Ada sinergitas bersama pelayan khusus dan jemaat. Sehingga terbangunnya kebersamaan yang luar biasa. Kebersamaan oleh cinta kasih-Mu Tuhan. Berkati badan pekerja majelis jemaat. Berkati penatua-penatua Bipra. Berkati komisi-komisi kerja, berkati ketua lansia, BPPJ, penasihat jemaat. Dan Engkau juga kiranya memberkati kostor dan pegawai keluarga mereka masing-masing, termasuk Panji Yosua dan tim multimedia jemaat. Kami bergandengan tangan untuk melayani Engkau Tuhan. Kami bergandengan tangan untuk memuliakan, membesarkan, menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami lakukan, kami harus lakukan untuk hidup dalam keagungan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati program jemaat, dan kami pun mendoakan Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu, orang tua yang sudah lanjut usia. Kami pun mendoakan program pelayanan yang sementara jalan. Walaupun kami sementara dalam pergumulan dengan COVID-19, kami beribadah di rumah, di keluarga kami masing-masing. Dari rumah kami mengucap syukur di HUT jemaat ini. Dan kami percaya, dimanapun kami ada, termasuk di rumah kami, Engkau Tuhan memberkati. Bagi mereka yang dalam pergumulan sakit, bahkan dalam pemulihan, Tuhan memberkati, menjamah mereka. Bahkan mereka yang dalam sukacita iman di hari ulang tahun pribadi dan keluarga, kiranya sukacita mereka penuh ketika mereka mengucap syukur dalam kepenuhan di dalam iman Yesus Kristus. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemimpin-pemimpin kami. Kami sementara dalam kebersamaan untuk melawan COVID-19 ini. Tuhan tolong kami
Tuhan tolong dunia ini, Tuhan tolong bangsa ini, daerah ini, kota kami ini, supaya kami terbebas dari COVID-19. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang berkuasa, dan Tuhan Yesus yang luar biasa menyelesaikan COVID-19 ini. Kuat dan mampukan kami. Ketika kami ada dalam pergumulan ini, kami bergantung hanya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat kepada mereka-mereka pendiri-pendiri jemaat ini yang telah berjuang untuk mendirikan jemaat ini. Berkati hidup mereka. Berkati apa yang telah mereka lakukan. Bahkan ada yang telah mendahului kami. Berkati juga para pendeta yang telah memberi diri dalam pelayanan di jemaat ini, sehingga iman terus bertumbuh di jemaat ini. Berkati kepelayanan mereka dan berkati hidup keluarga mereka. Inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan secara bersama-sama kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita menyanyi dalam 2 Sahabat Lama nomor 176 ayat 1 dan 2, musim penuaian. Selaku orang pengetah yang rajin kami himpunkan gandum dan bawang masuk terus ke lumbung Tuhan yang kudus, dan Yesus pun kupujikan yang Tuhannya penuaian, yang telah berkatakan pun yang matilah sepi gandum. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu, Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu menentang, maju dengan nama Tuhanmu. Dan kami pun mengukur terus, dan ingat kata penebus, bekerja rajin dan sabar, sebab penuaian besar, dan kurang orang bekerja. Hai lihat habis putihlah, pergi kepada bendamu, bekerja dengan rajinmu. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu, Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu menentang, maju dengan nama Tuhanmu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
Demikianlah ibadah kita. Untuk saat teduh, jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.